Halo, saya Dewi Natalia O'Neil. Saya sekarang main di sinetron stripping 7 Manusia Harimau. Setiap hari saya menggunakan mobil dengan aktivitas saya. Dan karena kesibukan saya yang sangat padat, saya bingung di mana saya harus mencari bengkel yang cepat, efisien, dan hasilnya memuaskan. Ternyata saya dapat di Dokter Mobil. Semuanya servis sangat mudah, aman, dan cepat. Coba bayangin, untuk servis AC di luar sana 3-4 jam, tapi di Dokter Mobil hanya 30 menit. Dan untuk tune up, untuk cek-cek mesin semuanya yang biasanya 3-6 jam, di Dokter Mobil hanya 1 jam. Makanya semua segera ke Dokter Mobil. Hai Auto Lovers, saya Lumung dari Dokter Mobil. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengecekan AC, komponen AC ketika customer datang ke Dokter Mobil. Nah, biasanya ketika customer datang ke Dokter Mobil, masalahnya adalah AC-nya nggak dingin sama sekali. Nah, nggak dingin ini bisa jadi karena beberapa hal. Hal pertama yaitu kebocoran, kemungkinan ada bocor di evaporator, di selang-selang, atau bahkan di kondensor. Atau kemungkinan yang berikutnya adalah kompresornya tidak bekerja dengan baik, bisa jadi magnetnya saja atau memang harus satu kompresornya. Nah, cara pertama yang akan kita tes adalah kita tes tekanan freonnya. Nah, untuk mengetes tekanan freon kita menggunakan ini, namanya manifold gauge untuk tekanan freon. Ada yang biru, ada yang merah. Yang biru itu lebih ke tekanan low atau sebelum kompresor AC. Yang merah adalah tekanan high atau setelah kompresor AC. Nah, kita yang biru ini harusnya berada di kisaran antara 20-40 dan yang high di kisaran 200. Ketika kalau ada kebocoran, dia akan berkurang secara signifikan di tekanan high-nya. Ketika dia berkurang secara signifikan, hal pertama yang kita lakukan adalah kita tes dulu. Kita tambahkan freonnya, kita standarisasi lagi tekanannya, dicek apakah dingin apa enggak. Ketika freonnya udah standar dan ternyata dingin, berarti memang ada kebocoran dan berarti kompresor dan yang lain-lain masih bekerja dengan baik. Hanya saja freonnya kurang. Nah, kemudian untuk mengetahui di mana ada kebocorannya, kita lakukan tes visual dulu. Karena kenapa? Dia ada beberapa komponen yang kita bisa tes secara visual, yaitu kondensor dan selang. Di selang dan kondensor kita cek untuk kebocoran. Ketika di selang dan kondensor ini ada kebocoran, dia biasanya ada olinya. Nah, itu berarti nggak usah dibongkar-bongkar yang di dalam, yang di luar aja yang diganti. Ketika selang dan kondensor itu kering, berarti kita harus mengecek evaporatornya. Pengecekan evaporator bisa secara tradisional dibongkar dulu baru dilihat bocor atau enggak. Kalau di Dokter Mobil kita punya alatnya lagi. Ini namanya freon tester. Nah, alat ini berfungsi untuk mencium kadar freon di udara. Jadi ketika evaporator yang ada di dalam kabin mobil itu bocor, biasanya dia mengeluarkan freon. Alat ini bisa menciumnya. Nah, jadi ketika alat ini mendeteksi adanya freon di dalam mobil, berarti kita sudah tahu nih secara pastilah 80% bahwa evaporatornya itu yang bocor, sehingga kita memiliki alasan yang cukup kuat untuk membongkar evaporatornya. Jadi kita nggak sembarangan bongkar-bongkar dashboard dan sembarangan turunin evaporator baru dibuktikan ini bocor apa enggak. Nah, kemudian setelah kita ganti partnya, kita tes lagi freonnya. Ini namanya neutronik. Alat ini digunakan untuk mengetes kemurnian freonnya. Freon yang dimasukkan ke dalam mobil-mobil baru adalah R134A. Ketika freon itu berbeda, dia akan mengakibatkan kadar di dalamnya itu akan menjadi lebih asam sehingga lebih korosif. Jadi ketika kita banyak menemukan mobil-mobil customer yang diisi freon R12, R22, bahkan hidrokarbon. Nah, ini sangat-sangat asam sekali bagi evaporator dan kondensor. Dia bisa mengikis dari dalam dan lama-lama dia bisa bocor. Nah, untuk hasil testernya bisa dilihat di sini. R134A 100%, yang lainnya 0. Nah, ini baru namanya pas. Jadi dia lulus uji tes freon. Nah, sebenarnya sih untuk AC sih simpel-simpel aja. Kalau di maintain dengan baik, olinya diganti dengan baik, dia akan bertahan lebih lama. Kecuali magnetic clutch atau selang. Kalau magnetic clutch memang ada umurnya. Banyak customer dari saya
berpikiran bahwa ketika sudah di flushing atau diganti olinya, jadi magnetic clutch-nya nggak akan mati. Magnet clutch ini namanya magnet clutch ini kopling. Nah, jadi namanya kopling ini ada umur pakainya. Umur pakainya itu kisaran di atas 70.000 wajarnya. Cuman beberapa mobil juga saya udah mendapatkan di bawah 20.000, udah ada yang ganti, belum sampai 50.000 ada yang ganti. Jadi ini agak-agak bervariasi antar mobil satu dengan mobil lainnya. Jadi kalau magnet clutch-nya mati, ya yang wajar aja magnetnya aja yang diganti. Untuk beberapa jenis kompresor di mobil ada yang tidak memiliki magnet clutch atau memiliki sensor. Jadi ketika sensor valve itu mati, satu kompresor segelondong harus diganti. Contohnya kayak Chevrolet Captiva, kemudian beberapa tipe Harrier, kemudian Camry, itu memang nggak ada magnet clutch-nya, jadi itu harus ganti satu kompresor. Nah, oli yang dimasukkan juga di pasaran ini kan ada banyak nih oli AC. Kebanyakan orang-orang hanya membeli aja dari toko, kemudian langsung dimasukkan tanpa mengetahui kadar apa sih oli yang cocok untuk di mobilnya. Sama aja kayak kita isi minyak goreng ke dalam oli mesin, pasti sama-sama minyak juga, cuman kan yang satu ada daya lumasnya, yang satu hanya nggak bisa dipakai untuk itu. Yang di pasaran biasanya adanya Suniso atau MKRT itu dia biasanya kadarnya RL68, yang dimana itu nggak sesuai sih sebenarnya dengan mobil. Untuk kami menggunakan oli khusus PAG, polyalkyl glycol, itu kami impor langsung dari Amerika sama dari Inggris karena setiap jenis mobil itu berbeda. Nah, kita memiliki 3 jenis oli PAG, yaitu 46, 100, dan 125. Oli PAG 46 itu pada umumnya paling banyak dipakai, yaitu Toyota, Honda, Mercy, BMW, kemudian mobil-mobil sports car juga kebanyakan pakai PAG 46. Aston Martin, kemudian Ferrari, Lamborghini dia pakainya 46 sih. Nah, untuk oli PAG 100 itu lebih banyak dipakai di Nissan Grand Livina, itu semuanya pakai oli PAG 100, Suzuki Splash, dan beberapa tipe Chevrolet. Untuk PAG 125 itu tipe Chevrolet yang baru-baru seperti Chevrolet Colorado, kemudian Trailblazer itu juga pakainya 125. Lah itu kalau diisi oli yang salah, dia kekentalannya beda. Jadi ketika kekentalannya itu berbeda, dia akan biasanya lebih cepat aus kompresornya. Makanya kita sangat benar-benar teliti sekali oli apa yang dimasukkan dan berapa banyak olinya. Nah, kompresor sekarang, kalau ketika kompresor itu rusak, berarti tekanannya di dalam ada, magnet clutch-nya mau nyetek atau mau jalan, tetapi kompresornya udah nggak mau nekan. Biasanya indikatornya ketika manifold ini dipasang, kemudian mesinnya dinyalakan, AC dinyalakan, ketika digas jarumnya udah nggak responsif atau udah nggak bergerak. Seharusnya kompresor yang masih berjalan dengan bagus, ketika digas jarum ini tuh bergerak, yang low turun, yang high naik. Nah, di itu kita tahu bahwa kompresor ini masih bekerja dengan baik, dengan dia bisa menekan freonnya sampai ke kadar tertentu. Ketika dia sudah nggak bisa tekan, pertama yang kita lakukan adalah kita copot kompresornya. Kita buang dulu freonnya, kita copot kompresornya, kita lihat olinya. Biasanya karena kompresor itu jebol, dia banyak mengikis dinding-dinding dari kompresor tersebut, sehingga banyak serpihan-serpihan atau serbuk bersih yang kita biasa sebut gram-gram. Dia dorong gram-gramnya masuk ke dalam kondensor, masuk ke dalam dryer. Nah, itu yang bisa bikin mampet. Dryernya bisa hitam semua, kemudian ekspansi juga bisa mampet. Jadi kalau di tempat lain tradisional, mereka pasti minta ganti kondensornya juga. Karena kenapa? Ya masuk akal, karena dryer semua gram-gram yang dia dorong itu masuk ke dalam kondensor, sehingga ketika kompresor baru dipasang, dia akan mendorong lagi semua gram-gram besi itu, sistemnya balik lagi ke dalam kompresor, sehingga kompresor itu akan segera lecet. Itu jelek begitu, karena ketika kompresor itu lecet udah nggak bisa pakai lagi. Nah, jadi untuk secara tradisionalnya memang diganti kondensornya. Nah, kalau di dokter mobil kita punya alat untuk flushing, yaitu kita bersihkan semua gram-gramnya atau semua oli-oli bekasnya yang berputar di dalamnya. Kita bersihkan semua sehingga gram-gram itu bisa tertarik keluar, dan yang kita ganti hanya yang dryernya saja dan ekspansinya saja. Karena kenapa? Dryer dan ekspansi kalau udah kelewat gram-gram itu udah lewat di situ, udah pasti mampet.
Jadi daripada bolak-balik, mendingan kita ganti sekalian, toh harganya juga nggak terlalu mahal. Untuk ketika kompresor baru sudah dipasang, kita flushing ulang, kita keluarkan lagi, kita bilas lagi semua dinding-dindingnya, oli-oli yang lama kita keluarkan semua, baru kita isi oli baru dan freon baru. Nah, ini baru bisa bertahan lebih lama. Banyak customer tanya sama saya, kenapa kok harga saya lebih mahal dari bengkel-bengkel yang lainnya? Lebih mahal itu relatif. Kalau misalkan oli yang diisi nggak sesuai, saya nggak mau. Kenapa? Karena nama dokter mobil bagi saya, kita memberikan sebuah quality over low price. Karena kalau low price biasanya nggak tahan lama. Saya sih oli-oli yang saya punya itu kan memang impor semua dari luar dan memang sesuai. Nah, dan setiap penggantian spare part saya pasti standarisasi lagi olinya. Jadi bukan hanya sekedar pasang, sekedar suntik freon, sekedar nyala, sekedar pulang. Kalau saya lakukan seperti itu bisa, tapi nggak akan bertahan lama. Jadi yang saya lakukan adalah saya ganti partnya, saya standarisasi lagi, baru saya pulangkan mobilnya. Dengan ini harapan saya bisa bertahan lebih lama, gitu loh. Jadi ketika dia bertahan lebih lama, otomatis harga yang customer bayarkan itu tetap jauh lebih murah. Dan standarisasi dari mutu dan layanan dokter mobil akan sama semua. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan AC dari saya, Lumung Dokter Mobil. Thank you.